Hai guys, ketemu lagi sama aku di Film Bagus. Di video kali ini aku akan melanjutkan meringkas cerita film One Liter of Tears part ketiga yang berisi episode 4 dan 5. Buat kalian yang baru nonton video ini, alangkah baiknya kalian nonton dulu part 1 dan part 2 nya. Kalian bisa cek linknya di deskripsi ya guys. Oke, sebelum lanjut kita intro dulu seperti biasa. Ringkasan film kali ini dimulai ketika ayah dan orang tuanya sudah sampai di rumah setelah bertemu Dr. Mizuno di rumah sakit. Di sini, ayah terlihat sangat terguncang mentalnya. Bahkan saat waktunya makan malam, ayah masih belum turun dari kamarnya seperti biasa. Terus, Shioka berinisiatif untuk memanggil ayah dan mengajaknya makan malam bersama. Ketika Shioka membuka pintu kamar ayah, dia melihat ayah hanya terduduk melamun di kamarnya. Kemudian di sini ayah berkata ke ibunya bahwa dia akan berjuang sekuat mungkin dari penyakitnya. Dan dengan tersenyum, Shioka juga berkata kalau ayah memang tidak boleh berhenti berharap dan masih banyak hal yang bisa dilakukan ayah. Kemudian sambil menangis, ayah bertanya kepada ibunya, kenapa harus dia yang menderita penyakit itu? Mengingat umurnya masih 15 tahun, kenapa harus dia yang dipilih menderita penyakit itu? Di saat ini, Shioka juga tidak bisa berkata apa-apa lagi selain meminta maaf kepada ayah. Dan kalau seandainya bisa bertukar tubuh, Shioka mau bertukar tubuh dengan anaknya. Emang ya, kasih sayang seorang ibu itu nomor 1 bro. Singkat cerita, ketika esok harinya, ayah terlihat begitu bersemangat saat akan pergi ke sekolah. Di sini, Shioka dan suaminya sedikit merasa aneh dengan tingkah ayah. Di saat ayah berjalan ke sekolah, tiba-tiba dia hampir kehilangan keseimbangan. Dan di sini, ayah merasa kalau dia yang kemarin sudah tidak ada lagi. Dan juga, dunianya telah berubah saat mengetahui penyakit yang dia derita. Kemudian, kita juga diperlihatkan bahwa ayah hari itu lebih sering melamun di sekolah. Karena mungkin ayah terus memikirkan penyakitnya dan juga masa depannya. Bahkan saat ayah latihan basket dengan timnya, dia tidak bisa bermain dengan baik hingga akhirnya digantikan oleh temannya yang bernama Mari. Di malam harinya, ayah mencurahkan semua perasaan dia di buku hariannya, bahwa dia merasa takut dengan waktu yang terus berlalu. Karena ayah tahu, dengan terus berjalannya waktu, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi di masa depan. Shin beralih lagi ke sekolah. Saat itu, liburan musim panas akan tiba. Semua teman ayah berencana menonton kembang api dengan pasangannya masing-masing. Di sini, teman ayah yang bernama Mari mengajak Kohei dan Maki mengajak Nakahara. Terus, ayah diajak oleh seniornya yang bernama Kawamoto untuk menonton kembang api bersama. Jadi, aku akan sedikit menjelaskan, di Jepang itu ada tradisi untuk menyambut musim panas selalu dengan pameran kembang api. Biasanya mereka mengajak orang-orang yang disukai untuk menonton bersama. Jadi kalian yang nolep di Indonesia bersyukurlah kalian. Kemudian saat di rumah, ayah memberitahu ajakan Kawamoto ke ibunya. Dan dia juga berpikir akan menolak ajakan itu. Karena ayah merasa akan menjadi beban dengan keadaan dia yang seperti ini. Akan tetapi, Shioka memberikan semangat kepada ayah agar tidak berhenti melakukan hal-hal yang bisa ayah lakukan. Dan Shioka juga mengingatkan, bukankah ayah pernah berkata akan berjuang sekuat mungkin dari penyakitnya? Mendengar perkataan ibunya, ayah akhirnya memutuskan untuk pergi menonton kembang api dengan Kawamoto. Singkat cerita, tibalah hari pameran kembang api. Saat itu, ayah sangat manis menggunakan yukata dengan rambut yang diikat ke samping. Di sini terlihat, Kawamoto sangat terkejut dengan perubahan penampilan dari ayah. Terus di sana mereka juga bertemu dengan teman-teman ayah seperti Mari dan Maki, sekaligus teman Kawamoto dari tim basket sekolahnya. Kemudian saat mereka akan menyeberang jalan, ayah kehilangan keseimbangan yang membuatnya terjatuh dengan posisi kepala terlebih dahulu, yang akhirnya membuat ayah mengeluarkan darah yang cukup banyak dari kepalanya. Shin pun beralih ke rumah sakit, di mana sekarang ayah sudah dirawat. Kemudian kita juga diperlihatkan orang tua ayah bertemu dengan Dr. Mizuno. Di sini, Dr. Mizuno mengatakan agar ayah selama liburan musim panas direhabilitasi saja di rumah sakit. Karena menurutnya, penyakit ayah berkembang dengan sangat cepat. Dan besoknya, ayah dikenalkan dengan Dr. Tanabe yang ahli dalam terapi rehabilitasi. Nanti, Dr. Tanabe ini akan membantu ayah saat rehabilitasi di rumah sakit.
Kemudian saat ayah melakukan terapi rehabilitasi, Kawamoto datang untuk menjenguk ayah. Di sini ayah meminta maaf kepada Kawamoto karena telah menimbulkan masalah, dan nanti ayah tidak bisa datang di saat hari ulang tahunnya. Namun ternyata Dr. Mizuno dan Tanabe memberikan izin kepada ayah untuk pergi. Hal itu membuat ayah sangat senang dan berterima kasih kepada mereka. Setelah itu, Shin memperlihatkan saat ayah melakukan terapi rehabilitasi. Di sini terlihat ayah sangat bersemangat saat melakukan gerakan-gerakan terapi. Karena mungkin ayah termotivasi setelah diberi izin untuk pergi berkencan dengan Kawamoto. Terus, Dr. Tanabe sedikit menggoda ayah kalau ternyata kekuatan cinta sangat besar dan menyarankan agar Kawamoto lebih sering datang ke rumah sakit. Di saat bersamaan, Aso datang sendiri untuk menjenguk ayah. Di sini, Aso bertanya penyakit apa yang ayah derita. Kemudian, ayah berpura-pura bohong bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan dan hidupnya juga tidak akan lama lagi. Masih dengan Aso, di rumahnya dia mulai mencari tahu tentang Dr. Mizuno di buku daftar staf rumah sakit Jonan. Karena sebelumnya, ayah bilang kalau Dr. Mizuno adalah dokter yang menanganinya. Di sini, akhirnya Aso tahu bahwa Dr. Mizuno adalah dokter ahli saraf yang sering menangani penyakit spinocerebellar. Kemudian, Aso menduga bahwa yang dibilang ayah tentang penyakitnya bukanlah kebohongan belaka. Kemudian, Shin berpindah ke sekolah. Aso, yang saat itu membersihkan akuarium, dia mendengar Kawamoto berbicara dengan temannya. Di sini, teman Kawamoto meminta agar membatalkan janji kencannya dengan ayah. Melihat itu, Aso berinisiatif ke rumah sakit Jonan untuk memberitahu ayah kalau Kawamoto membatalkan janjinya. Namun ternyata ayah sudah terlanjur pergi dan Aso langsung lari ke tempat ayah. Di sisi lain, ayah sudah sampai di tempat janjian dia dengan Kawamoto. Di sana, ayah sudah menunggu Kawamoto begitu lama, bahkan sampai hujan turun. Setelah itu, ayah dikejutkan dengan Aso yang datang menemuinya. Di sini, Aso memberitahu ayah kalau Kawamoto tidak akan datang. Karena Kawamoto sudah menelepon rumah sakit kalau ada urusan lain yang mendesak. Terus, ayah mengucapkan terima kasih kepada Aso karena sudah mau datang menemuinya. Ternyata, ayah sebenarnya sudah berpikir kalau Kawamoto tidak akan datang. Kemudian, sambil menahan air mata, ayah berkata kepada Aso bahwa dia sebentar lagi tidak akan mampu berjalan, kesusahan berbicara, dan kesusahan makan. Pada akhirnya, ayah akan hanya menghabiskan waktu di tempat tidur. Di sini, Aso hanya bisa terdiam mendengar ayah berkata seperti itu, karena mungkin apa yang dia duga tentang penyakit ayah selama ini benar. Setelah itu, sambil menangis, ayah berkata kalau seandainya dia bisa membuat mesin waktu, dia ingin sekali kembali ke masa lalu, agar tidak mempunyai penyakit seperti ini. Kemudian Shin beralih di mana diperlihatkan Shioka bertemu dengan guru ayah di sekolah. Karena memang sebentar lagi liburan musim panas akan berakhir. Shioka mengatakan ke guru ayah bahwa anaknya sedang menderita sebuah penyakit dan mungkin nanti ketika di sekolah ayah akan sedikit membutuhkan bantuan dari teman-temannya di dalam maupun di luar kelas. Di saat bersamaan, Aso bertemu dengan Kawamoto. Di sini, Aso mengatakan kalau ayah menunggunya sangat lama di hari kencan mereka. Walaupun diguyur hujan, ayah tetap menunggu Kawamoto datang. Namun, Kawamoto hanya diam mendengar itu dan meninggalkan Aso begitu saja. Singkat cerita, liburan musim panas telah berakhir. Kini, ayah sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Saat itu, ayah dijemput oleh aku dan juga ibunya. Ketika pulang, aku merasa aneh dengan cara berjalan kakaknya. Di sini ternyata ayah sudah mulai mengalami kesusahan dalam berjalan. Ketika sampai di rumah, ayah memutuskan untuk langsung beristirahat. Dan ketika ayah berjalan, semua adik ayah memperhatikannya. Karena mereka merasa aneh dengan cara berjalan kakaknya. Besoknya, ayah sudah mulai masuk sekolah. Berbeda dengan sebelumnya, kini ayah harus menggunakan taksi untuk berangkat ke sekolah. Dan nanti ketika pulang, dia akan dijemput oleh ayahnya. Setelah sampai di sekolah, guru ayah memberitahu teman-teman ayah kalau ayah menderita suatu penyakit. Dan mungkin membutuhkan bantuan teman-temannya di dalam maupun di luar kelas. Singkat cerita, ketika pulang, ayah bertemu dengan Kawamoto. Di sini,
Kawamoto meminta maaf karena dia tidak bisa datang di hari kencan mereka. Dan setelah itu, Kawamoto langsung pergi begitu saja. Saat di rumah, ayah meminta izin ke ibunya agar dia berjalan kaki saja ke sekolah. Dan Shioka mengizinkan, walaupun sebenarnya dia begitu khawatir dengan anaknya. Kemudian, Shin memperlihatkan kegiatan ayah selama di sekolah. Di sini, ayah selalu dibantu dua temannya, yaitu Mari dan Maki. Seperti menunggu ayah di depan sekolah sampai ke toilet. Pokoknya, dua teman ayah ini selalu menemani ayah. Walaupun dengan membantu ayah, akhirnya membuat Mari dan Maki sering terlambat masuk kelas. Terus, ayah menulis di buku hariannya bahwa lebih baik dia menderita sendirian. Karena dengan keadaannya sekarang hanya akan menimbulkan masalah bagi orang-orang di sekelilingnya. Jadi, di sini ayah merasa tidak enak kepada teman-temannya. Dia merasa menjadi beban dan gak mau terus-terusan dibantu oleh temannya. Masih dengan ayah, saat itu kelas ayah sedang ada pelajaran olahraga. Ayah dengan keadaannya sekarang tidak mungkin untuk ikut pelajaran itu. Karena itulah ayah hanya melihat teman-temannya dari jendela kelas. Kemudian datanglah Aso yang ternyata dia membolos dari pelajaran olahraga. Di sini Aso berkata kepada ayah kalau dia tidak suka olahraga di sore hari. Namun Aso terkejut karena secara tiba-tiba ayah terjatuh pingsan. Kemudian Shin pun beralih ke rumah sakit. Di sini, Dr. Mizuno mengatakan kalau ayah mengalami dehidrasi. Ayah sengaja tidak banyak minum karena dia tidak mau menyusahkan orang lain dengan terus ke kamar mandi, khususnya temannya Mari dan Maki. Ayah tidak ingin menyusahkan teman-temannya itu. Shin pun beralih lagi ke Aso, di mana dia bertanya ke Dr. Mizuno apakah penyakit ayah benar-benar tidak dapat disembuhkan. Dan Aso juga beranggapan apa gunanya seorang dokter bila tidak dapat menyembuhkan sebuah penyakit. Kemudian Dr. Mizuno berkata bahwa dokter bukanlah Tuhan, dokter pasti punya batasan yang bisa mereka lakukan. Shin pun beralih ke rumah ayah, di mana kita diperlihatkan Mizuo dan Shioka sedikit beradu pendapat tentang kartu bukti cacat. Di sini, menurut Mizuo, dia masih bisa membiayai hidup ayah dan tidak mau menerima bantuan dari negara. Karena dengan ayah memiliki kartu bukti cacat, nanti ayah akan mendapatkan potongan harga dari semua transportasi yang ayah gunakan. Tapi Shioka bersikeras bahwa semua itu bukan tentang uang. Shioka hanya ingin ayah diperlakukan secara adil. Kemudian di saat mereka bertengkar ini, tiba-tiba ayah terjatuh dari tangga. Melihat itu, Mizuo dan Shioka langsung membantu ayah. Di sini ayah meminta maaf kepada semua orang karena ayah telah menyebabkan banyak masalah di keluarganya. Melihat itu, Shioka sambil memeluk ayah meminta anaknya agar berhenti meminta maaf. Karena sudah kewajiban anggota keluarga membantu satu sama lain ketika ada anggota yang sakit. Dan Shioka juga memberikan penjelasan tentang kartu bukti cacat itu. Karena dengan kartu itu, penyandang cacat bisa berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat. Yang artinya itu membuktikan kalau ayah dengan keterbatasan fisiknya masih menjadi bagian dari masyarakat. Dan di momen ini juga, akhirnya Shioka memberitahu semua adik-adik ayah tentang penyakit kakaknya. Bahwa ayah menderita sebuah penyakit yang bernama spinocerebellar degeneration, yaitu suatu penyakit yang menyebabkan ayah sulit berjalan dan membawa beban berat. Oleh karena itu, Shioka meminta agar aku, Hiroki, dan Rika selalu berada di dekat kakaknya dan membantunya. Setelah mendengar itu, aku bertanya, apakah kakaknya bisa disembuhkan? Kemudian, ayah menjawab kalau penyakitnya tidak dapat disembuhkan dengan teknologi medis di waktu itu. Mendengar jawaban kakaknya, aku kemudian menangis. Karena menurutnya ini begitu tiba-tiba mengetahui kakaknya menderita suatu penyakit seperti itu. Dan dari momen ini juga, ayah akan mulai mengganti kata meminta maaf dengan mengucapkan terima kasih sebagai gantinya ketika dia dibantu oleh orang lain. "Watashi gomen ne" じゃなくって、って言葉を大切にする. Singkat cerita, Shin pun beralih ke sekolah, di mana ayah saat itu meminta bantuan Aso untuk ikut membereskan bola basket yang habis dia gunakan. Dan juga meminta Aso untuk memastikan bahwa dia tidak menangis lagi. Karena ketika pulang sekolah, ayah saat itu ditemani Aso menelepon Kawamoto untuk mengatakan terima kasih. Dan juga mengatakan bahwa dia sangat bahagia saat masuk sekolah Higashi. Apalagi ketika Kawamoto mengajaknya bermain basket bersama.
Dan saat handuk tangannya ditandatangani oleh Kawamoto, ayah pun juga sangat bahagia. Namun ayah berpikir akan berhenti dari tim basket, yang artinya mereka tidak akan bisa bermain bersama lagi. Setelah mengatakan itu semua, ayah mengucapkan selamat tinggal kepada Kawamoto. 今までいろいろありがとうございました。さよなら。 Di sini, Aso yang dari tadi menemani ayah memintanya untuk menangis saja kalau mau. Namun, ayah tidak ingin menangis lagi karena ayah sudah berjanji kepada Aso. Dan part kali ini diakhiri dengan scene saat ayah pulang bersama Aso sambil melihat ke arah awan yang mengambang dengan indahnya di langit yang biru. Itu tadi ringkasan cerita film One Liter of Tears episode 4 dan 5. Sebelum aku akhiri video ini, jangan lupa subscribe ya bro, dan nantikan part selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton, bye bye.